Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang strategi mengatasi ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi. Solusi yang bisa diberikan terhadap berbagai ancaman ekonomi suatu negara tidak bisa digeneralisir. Dibutuhkan penanganan spesifik karena setiap fenomena yang terjadi butuh kebijakan tertentu sebagai solusinya. Berikut beberapa jenis ancaman di bidang ekonomi beserta cara penanganannya. Yang pertama, ada mengatasi pengangguran. Pengangguran adalah ancaman ekonomi pertama yang harus dihadapi oleh negara. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah sebutan kepada status warga negara yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah salah satu ancaman ekonomi karena akibatnya bagi negara sangat besar. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menghambat kemampuan perekonomian suatu negara dan tentunya sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Yang kedua adalah mengatasi inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus sehingga mengakibatkan adanya perubahan nilai uang dan mekanisme pasar. Inflasi menjadi salah satu ancaman bidang ekonomi yang harus diatasi secara terus-menerus oleh pemerintah. Mengatasi inflasi bisa dilakukan dengan cara melakukan devaluasi, menetapkan penekanan pada tingkat upah, menetapkan beberapa kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter yang mempengaruhi inflasi, mencoba melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi warga, melakukan distribusi langsung oleh pemerintah, dan perusahaan meningkatkan tingkat produksinya. Yang ketiga adalah mengatasi infrastruktur. Ancaman ekonomi berikutnya yang harus diatasi oleh negara adalah ketidaktersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi di beberapa daerah. Infrastruktur yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan ekonomi antar daerah dan bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Cara mengatasinya adalah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, melakukan pendanaan di bidang infrastruktur dari berbagai pihak, melakukan riset dan penyesuaian infrastruktur sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Yang keempat adalah mengatasi ketergantungan impor. Tingginya impor adalah salah satu ancaman di bidang ekonomi yang harus ditangani oleh suatu negara. Karena kemandirian ekonomi merupakan salah satu hal yang harus dicapai negara yang tidak bergantung dari negara lain. Tentunya tidak akan terpengaruh terhadap perubahan ekonomi negara lain. Cara mengatasinya adalah negara membangun hubungan baik dengan negara lain, meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengganti produk impor, memperketat aturan impor, dan meningkatkan ekspor untuk meningkatkan PDB. Yang kelima adalah mengatasi hutang luar negeri. Setiap negara memang mempunyai hutang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah hutang luar negeri terbesar. Hutang yang terus menumpuk akan menyebabkan terjadinya permasalahan ekonomi seperti nilai mata uang yang harus menurun dan besarnya alokasi APBN untuk membayar hutang setiap tahunnya. Cara mengatasinya adalah melakukan efisiensi di berbagai bidang, melakukan penggalangan dana dari seluruh warga negara, meningkatkan gerakan membayar pajak, menjalin kerjasama internasional dengan negara lain, dan mencari donatur luar negeri. Yang keenam adalah mengatasi korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah sebuah tindakan yang salah serta merugikan baik orang lain maupun negara. Di berbagai negara, penanganan korupsi menjadi salah satu hal yang krusial untuk dilakukan. Bagaimana tidak, korupsi bisa sangat merugikan negara dan merusak perekonomian. Cara mengatasinya adalah membangun supremasi hukum dengan kuat, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, dan pembekalan pendidikan religi yang intensif. Yang ketujuh adalah mengatasi kesenjangan ekonomi. Ancaman ekonomi yang terakhir adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini juga tidak hanya terkait dengan ekonomi, namun juga berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan untuk pembangunan.
Cara mengatasinya adalah investasi pada perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sesuai kebutuhan, meningkatkan kualitas pendidikan seluruh daerah, memperluas lapangan kerja, dan memberi pinjaman melalui koperasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.